kita ketemu lagi, mau baca buku bareng. Kali ini bukunya Enid Blyton lagi, yang seri Pustaka Lebah. Ini nomor 5, 3 permintaan. Yang saya punya hari ini yang seri cover lama. Waktu saya kecil ya bukunya covernya gini. Kalau kalian baru beli, yang sekarang covernya agak beda. Oke, tapi isinya masih sama. Yang punya buku boleh disiapin bukunya. Yang belum punya nggak apa-apa, kita baca bareng sambil dengerin. Oke. Cerita yang pertama, 3 permintaan. Elsie dan Bobby sedang duduk-duduk di padang rumput di tepi hutan. Tetapi, seperti biasanya, mereka bertengkar. Elsie dan Bobby adalah kakak beradik. Tetapi, bila mendengar keduanya bertengkar, seolah-olah mereka itu dua musuh bebuyutan. Balik. Sudah kukatakan, aku tak suka pergi ke hutan sini. Aku ingin pergi ke bukit, ucap Elsie. Kau selalu mau menang sendiri. Tak sekalipun mau menuruti keinginanku. Kau mengada-ada, sahut Bobby. Kaulah yang selalu mau menang sendiri. Aku selalu kau paksa menuruti keinginanmu. Oh, aku benci kau. Tapi aku tak suka. Elsie hendak mengucapkan sesuatu. Tetapi tiba-tiba ia berhenti. Terlihat olehnya ada yang bergerak-gerak di dekat rumpun bunga mangkokan tak jauh dari tempatnya duduk. Cepat diraihnya benda yang bergerak tadi. Betapa terkejutnya Elsie. Ternyata yang bergerak-gerak itu seorang peri mungil. Makhluk kecil itu berteriak-teriak dan meronta minta dilepaskan. Tetapi Elsie tak mau melepaskannya. Dipegangnya makhluk itu lebih erat lagi. Oke, kamu lihat gambarnya di samping ada kelihatan perinya. Yang ini. Dibalik. Lihat, serunya kepada Bobby. Lihat, aku dapat bidadari. Lepaskan aku, jerit si peri. Sakit badanku kau pegang seperti itu. Suruh dia mengabulkan 3 permintaan kita, usul Bobby tiba-tiba. Ayo, suruhlah dia. Siapa tahu keinginan kita terwujud. Elsie meremas peri yang malang itu sampai ia berteriak kesakitan. Kalau kau ingin kulepaskan, kabulkan 3 permintaan kami, katanya. 3 hal yang kami inginkan, hingga kami bisa menjadi senang dan bijaksana. 3 keinginan kalian akan kukabulkan, ucap si peri. Tapi tak akan ada gunanya buat kalian. Anak-anak macam kalian tak tahu apa yang sebaiknya diinginkan. Balik. Elsie melepaskan si peri yang segera berlari-lari di antara rumpun bunga-bungaan sambil tertawa-tawa. Apa yang ditertawakannya? Tanya Bobby. Ah, masa bodoh. Yang penting, apa yang hendak kita minta sekarang? Aku ingin minta burung parkit yang bisa bicara, kata Elsie segera. Sudah lama aku menginginkannya. Ah, buat apa? Sahut Bobby. Lebih baik kita minta pesawat terbang yang bisa membawa kita pergi ke mana-mana. Aku segan terbang kalau kau yang jadi pilotnya, ujar Elsie. Jangan minta pesawat terbang. Baik. Pokoknya aku akan minta pesawat terbang, kata Bobby. Ia pun segera mengucapkan permintaannya. Aku ingin mempunyai pesawat terbang kecil yang bisa kunaiki dan membawaku terbang. Tiba-tiba, sebuah pesawat terbang kecil yang sangat bagus turun dari langit dan mendarat di sisi Bobby.
Betapa girangnya hati Bobby. Ia cepat-cepat naik ke dalamnya sambil meringis kepada Elsie yang marah-marah. "Dasar anak bodoh, kau sia-siakan kesempatan bagus begini cuma untuk minta benda macam begitu," katanya sambil beranjak naik ke dalam pesawat hendak mengguncang-guncang saudaranya. Diraihnya bahu Bobby dan ditariknya ia keluar dari pesawat terbangnya. "Aku ingin kau berada di tempat yang jauh sekali," teriaknya jengkel. "Tak senang punya saudara seperti kau." Balik. Mesin pesawat berbunyi dan baling-balingnya mulai berputar. Keinginan Elsie terwujud. Bobby dibawa terbang jauh sekali. Ketika pesawat hendak mengudara, cepat-cepat Bobby menarik Elsie ke sampingnya. "Kau yang bodoh," ucapnya. "Sekarang tinggal sekali lagi kita bisa meminta sesuatu. Di samping itu, kita tak tahu di mana pesawat ini akan mendarat." Mereka terbang lama sekali. Dan kemudian pesawat itu mendarat di sebuah pulau kecil. Pulau itu dikelilingi laut biru. Selain beberapa batang pohon kelapa dan burung laut, tak ada lagi yang bisa dilihat di situ. "Gara-gara kau," ujar Bobby. "Gara-gara kaulah kita berada di sini." Ia melompat turun dari pesawatnya dan berjalan mengelilingi pulau kecil itu. Ketika kembali, wajahnya nampak suram. "Kita tak bisa tinggal di sini. Tak ada yang bisa dimakan. Bisa-bisa kita mati kelaparan. Kita harus pulang." "Bagaimana caranya?" tanya Elsie. "Naik pesawat ini lagi," sahut Bobby. "Ayo naik. Setelah sampai di rumah nanti, kita harus sangat berhati-hati menggunakan kesempatan terakhir untuk meminta sesuatu." Keduanya naik ke dalam pesawat. Tetapi pesawat itu tak mau terbang. Mesinnya mati dan baling-balingnya tidak berputar. "Rupanya terpaksa kita menggunakan kesempatan terakhir untuk minta diterbangkan pulang," kata Bobby dengan sedihnya. "Sayang, kesempatan begini bagus tersia-sia begitu saja. Pesawat terbang, kami ingin kau membawa kami pulang." Pesawat itu mengudara, dan tak lama kemudian sampailah Elsie dan Bobby di padang rumput tempat mereka duduk-duduk semula. Mereka turun dari pesawat dan memandangi benda yang bagus itu. "Ya, setidak-tidaknya kita punya pesawat terbang," ucap Bobby. Tetapi ketika ia sedang bicara, tiba-tiba peri yang tadi ditangkap Elsie berlari dan melompat masuk ke dalamnya. Mesin pesawat dihidupkannya dan dalam sekejap pesawat itu pun telah mengudara. "Apa kataku tadi?" seru si peri dari atas pesawat. "Sudah kubilang bahwa mengabulkan permintaan kalian takkan ada gunanya. Ternyata benar kan? Orang yang bertengkar tak bisa berpikir jernih. Akibatnya mereka melakukan hal-hal yang bodoh. Itulah yang telah kalian lakukan." Bobby dan Elsie memandang pesawat yang makin lama makin meninggi di atas pepohonan. Mereka sedih sekali. "Seandainya kita tidak bertengkar, tentu kita bisa merundingkan benda apa yang benar-benar kita inginkan," kata Elsie. "Kita bisa meminta yang bagus dan berguna." "Ya, lain kali," ujar Bobby. Tetapi tentu saja tak ada lain kali. Kejadian seperti itu cuma terjadi sekali saja. Oke, sudah selesai cerita 3 permintaan. Kalau kalian punya 3 permintaan,
kalian mau minta apa? Atau kalau kalian temannya Elsie dan Bobby, kalian mau kasih tahu apa sama mereka? Kalian mau sarankan mereka minta apa? Mungkin supaya tidak berantem atau supaya bisa main sama-sama. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.